Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPS bermoral dan smart. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya sebelum kita lanjut pembahasan materi, marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya sudah kita bahas materi bab 1 tentang manusia, ruang dan lingkungan, Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya tentang flora dan fauna. Ayo, sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu flora? Oke, pintar semua. Flora itu adalah tumbuhan. Sedangkan fauna, benar ya, fauna itu tentang hewan. Baik ya, sebaran flora di Indonesia, kita lihat buku paket sebelumnya, Di sini ada buku paket IPS, kelas 7, di halaman 26. Nah, di sini ada sebaran flora atau tumbuhan di Indonesia, Jadi di Indonesia itu sebaran floranya di halaman 26, lalu di halaman 27. Lalu ada di halaman 28 tentang fauna Bisa kita lihat di sini tentang kondisi alam Indonesia. Tentang flora dan fauna. Jadi Indonesia itu terbagi atas 3 tipe persebaran flora dan fauna. Ada tipe Indonesia Barat atau Asiatis, tipe Indonesia Tengah atau peralihan, dan juga tipe Indonesia Timur atau Australiatis. Nah, di sini karakteristik flora yang ada di Indonesia Timur yaitu terdapat hutan kayu putih, matoa, khususnya di Papua banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Lalu yang kedua, karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat, jenisnya yaitu meranti dan sangat banyak dan terdapat berbagai jenis nangka. Lalu yang ketiga, fauna Indonesia bagian barat, fauna tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar yang banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil. Lalu ada fauna Indonesia bagian tengah atau yang biasa kita kenal dengan peralihan. Fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut, antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Dan terakhir fauna Indonesia bagian timur tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia antara lain kanguru, beruang, walabi landak irian, kuskus, pemanjat berkatung, dan kanguru pohon. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca tadi tentang flora dan fauna di Indonesia. Tadi di halaman 26, 27 sampai 28 Nah, untuk selanjutnya kita simak lagi di buku di halaman 47, pengaruh interaksi antar ruang. Pengaruh interaksi antar ruang
Ya, di sini apa saja sih pengaruhnya ya? Pengaruh dampak perubahan interaksi antar ruang. Pertama di bidang ekonomi, pengaruhnya yaitu berkembangnya pusat pertumbuhan. Lalu yang kedua, kemajuan sarana dan prasarana. Yang ketiga, perubahan tata guna lahan. Nah, ini halaman 47 ya. Lalu di halaman 48 ya, pengaruh interaksi antar ruang yang lainnya yaitu bidang sosial. Ya, di sosial contohnya misalnya dalam alih fungsi lahan. Ya, petani yang menggarap lahan pertanian ya di wilayah perkotaan berubah menjadi tunakarya atau tidak memiliki pekerjaan. Hal ini kenapa? Disebabkan lahan pertanian yang mereka garap digunakan untuk proyek pembangunan. Atau lainnya perubahan ya komposisi penduduk seiring dengan bertambahnya penduduk yang datang dan menetap di wilayah tersebut ya. Lalu bidang sosial lainnya contohnya beragam mata pencarian masyarakat. Lalu pengaruh yang lainnya ya di bidang budaya ya, yaitu menyebabkan perubahan kondisi budaya di suatu wilayah. Contoh misalkan wilayah yang menjadi lokasi wisata ya di sini ya dan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara akan mengalami perubahan sosial budaya. Misalkan contoh tentang cara berpakaian ya, selera masyarakat, selera makan ya, jadi berubah gaya ke barat-baratan dan banyak contoh lainnya ya akibat dampak perubahan budaya termasuk juga bahasa ya. Lalu pengaruh lainnya ya interaksi antara ruang yaitu bidang pendidikan. Nah, di sini ya bidang pendidikan ya kemudahan ya pergerakan informasi dalam bidang pendidikan ya berpengaruh ya sehingga ya manusia itu ya kemudahan berinteraksi mencari informasi dengan menggunakan berbagai media secara langsung dapat merubah cara berpikir manusia. Jadi manusia itu pikirannya lebih maju ya. Lebih maju bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan ya, yaitu dengan ya pendidikan ya, mengikuti pendidikan ya dengan baik ya. Nah ini ya, ini pengaruh interaksi antar ruang. Jadi ada 4 pengaruh ya tadi, yaitu ekonomi, yang kedua sosial, 3 budaya, dan keempat pendidikan. Jadi pendidikan semakin maju, masyarakatnya semakin pintar ya. Nah ini berpengaruh ya terhadap interaksi antar ruang. Oke, demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya ya, kalian bisa lihat ya di sini Ibu sudah siapkan ya. Ayo mencari tahu ya. Yang pertama tuliskan 4 jenis hewan tipe Indonesia Timur. Yang kedua, apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang ekonomi. Ya, silahkan kalian mencari tahu ya jawaban dari 3 pertanyaan ini ya. Tadi Ibu udah memberitahu ya, ada di buku paket kelas 7 ya bab 1 ya. Tentang materi ini silakan kalian literasi, kalian baca dan kalian cari ya apa jawabannya. Dan untuk tugas silakan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui Google Classroom di kolom komentar tugas. Ya demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.